Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriatullah Yuni, NIM 1901066239, kelas 4F. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah multimedia dan animasi pembelajaran dengan tema COVID-19. Asal muasal munculnya virus corona atau COVID-19. Virus corona jenis baru yang tengah menyerang masyarakat dunia saat ini dalam istilah kedokteran disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Sejak bulan Maret 2020, WHO telah menetapkan sebagai pandemi dan Indonesia menetapkan sebagai bencana nasional yang perlu penanganan secara komprehensif. Dikutip dari Center for Disease Control and Prevention, cdc.gov, virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernapasan yang pertama kali terdeteksi munculnya di kota Wuhan, Tiongkok. Asal mula wabah berdasarkan versi pemerintah Cina adalah sebuah pasar hewan laut di Wuhan. Namun, ada beberapa kasus awal yang tak berkaitan dengan pasar ini. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar itu. Dikutip dari BBC, koresponden kesehatan dan sains BBC, Michelle Roberts and James Gallagher, mengatakan, di pasar grosir hewan dan makanan laut tersebut dijual hewan liar seperti ular, kelelawar, dan ayam. Mereka menduga virus corona baru ini hampir dapat dipastikan berasal dari ular. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia dan kemudian dari manusia ke manusia. Gejala-gejala seseorang terinfeksi virus corona. Kata Yulianto kepada IDN Times, gejalanya nyaris mirip flu biasa. Akan tetapi, demamnya lebih tinggi di atas 38 derajat. Kemudian penderitanya mengalami sakit kepala, batuk-batuk kering, kadang juga sesak napas. Tapi untuk infeksi paling berat bisa mengalami gagal napas. Ia menuturkan, jika tak dilakukan analisa yang cermat, petugas medis sulit membedakan antara flu dengan gejala virus corona. Secara umum, seseorang yang terinfeksi virus corona memiliki gejala seperti demam, gangguan pernapasan, batuk pilek, sakit tenggorokan, dan letih atau lesu. 5 cara penularan virus corona dari manusia ke manusia lainnya. Yang pertama, transmisi dari cairan. Air dapat membawa virus dari pasien ke orang lain yang berada dalam jarak sekitar 1 meter. Air yang dimaksud biasanya berupa cairan tubuh yang keluar saat berbicara, batuk, dan bersin. Yang kedua, transmisi dari udara. Virus corona bisa menyebar dalam jarak jauh melalui udara. Cara ini sama dengan cara virus flu, SARS, variola, dan norovirus menular dari satu orang ke orang lainnya. Yang ketiga, transmisi kontak. Virus dapat menular melalui kontak langsung dengan kulit atau selaput lendir, seperti mata, lidah, luka terbuka, dan lain-lain. Transmisi juga bisa berlangsung melalui darah yang masuk ke tubuh atau mengenai selaput lendir. Yang keempat, transmisi dari hewan. Orang yang mengolah, menjual, dan mendistribusikan hewan liar yang membawa virus corona dapat tertular melalui kontak tersebut. Dan yang terakhir, kontak dekat dengan pasien, seperti keluarga, orang yang tinggal serumah, petugas medis, atau bahkan orang yang sempat berada dekat dengan pasien rentan untuk tertular. Virus bisa mati dalam rentang waktu 5-7 hari. Menurut sumber yang sama, masa inkubasi corona paling pendek berlangsung 2 hingga 3 hari, sedangkan paling lama bisa mencapai 10 hingga 12 hari. Namun melihat penyakit virus corona pada penyakit lainnya, para ahli mengatakan bahwa
masa inkubasi tersebut dapat mencapai waktu 14 hari. Ini adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh virus tersebut untuk menjangkit dan menampakkan gejala-gejala awal. Dalam masa tersebut, virus corona masih bisa menular ke orang lain sehingga cukup sulit untuk mendeteksinya. Sebenarnya, virus corona yang masuk ke dalam tubuh manusia bisa mati dalam rentang waktu 5-7 hari. Dengan sistem imun tubuh yang cukup baik, virus corona tak mudah menyebar ke seluruh anggota tubuh. Cara mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Yang pertama, periksa kesehatan setelah pulang dari negara yang terjangkit virus corona dalam jangka waktu 14 hari. Yang kedua, segera ke rumah sakit saat mengalami gejala demam, batuk, dan sesak napas. Yang ketiga, gunakan masker penutup mulut dan hidung saat timbul gejala infeksi saluran napas. Dan yang keempat, tutup mulut dengan tisu ketika bersin atau batuk. Dan yang kelima, cuci tangan dengan air mengalir selama 20 detik. Atau bisa juga menggunakan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Dan yang keenam, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Dan yang ketujuh, hindari kontak dengan penderita COVID-19. Orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Dan yang kedelapan, terapkan physical distancing, di mana physical distancing yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Dan yang kesembilan, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Dan yang terakhir, meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Contoh pemberdayaan individu dalam penerapan PHBS penanggulangan COVID-19 di era new normal bisa dilihat pada gambar yang ada di slide. Gambar yang pertama, new normal saat aktivitas ngantor, dan gambar yang kedua, new normal saat aktivitas berbelanja. Contoh selanjutnya, new normal saat naik ojek online, dan new normal essentials. Gambaran zona risiko kenaikan kasus di suatu wilayah atau daerah. Ada 4 zona, di mana yang pertama zona hijau. Status zona hijau biasanya diberikan pada negara atau wilayah yang tidak memiliki kasus terkonfirmasi atau tanpa ada pelancong yang terinfeksi atau datang dari zona merah. Dan yang kedua, zona kuning. Zona kuning diberikan pada negara atau wilayah yang memiliki beberapa kasus penularan lokal, namun tanpa penularan kelompok atau komunitas. Yang ketiga, zona orange. Status zona orange diberikan pada negara atau wilayah yang berdekatan dengan zona merah virus corona, di mana penyebaran di wilayah ini relatif parah. Dan yang terakhir yaitu zona merah. Status zona merah diberikan kepada wilayah dengan penularan virus corona yang sudah tidak terkendali. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang COVID-19. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.